Oke, nah slide-nya sudah nampak ya, Bapak Ibu sudah jelas. Nah, kenapa saya sore hari ini membahas topik mengenai Alzheimer, Bapak Ibu? Karena banyak permintaan ya, ingin mendapatkan penjelasan. Nah, sekarang ini kan eh, kita tahu ya, mungkin bagi Anda yang masih di usia muda ya, yang punya orang tua ya, atau punya kakek, punya nenek yang mungkin menurut Anda mereka memiliki tabiat atau perilaku yang aneh gitu ya. Nah, sebenarnya ini bukan perilaku atau tabiat yang aneh ya, karena memang ini dikategorikan sebagai satu jenis penyakit. Nah, kenapa saya katakan aneh? Karena yang namanya Alzheimer ini memang memang sebuah penyakit yang rada unik saya katakan ya, dan di Indonesia jumlah penderita Alzheimer ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Oke, kita akan masuk slide-nya ya. Nah, kita akan bahas dulu. Sebenarnya penyakit Alzheimer ini apa sih? Ya, jadi penyakit Alzheimer ini adalah sebuah kondisi otak degeneratif yang menyebabkan penurunan progresif dalam sejumlah aspek. Nah, penurunannya dalam hal apa? Satu, mulai dalam hal ingatan. Ya, biasanya orang-orang tua ya yang sudah mulai lupa ingatannya ya, ya lupa apapun ya, bisa lupa rumahnya, bisa lupa anaknya, bisa lupa uangnya ya, naruh kunci di mana ya. Kemudian juga mengenai kognitif atau kemampuan berpikir ya, jadi sudah susah untuk ingin berpikir lebih lanjut ya. Kemudian bahkan kemampuan bicara ya, kadang mau ngomong aja susah Bapak Ibu. Dan juga perilaku ya. Nah, jadi kita lihat ya, ini adalah beberapa masalah yang diakibatkan karena Alzheimer. Nah, walaupun memang penyakit ini sebagian besar kasusnya pada mereka yang usia 60 tahun ke atas, tetapi Bapak Ibu akhir-akhir ini juga banyak ditemukan pada mereka yang dewasa muda. Nah, nanti kita bisa melihat ya, kenapa sih zaman sekarang orang-orang dewasa yang masih 40-50 tahun juga bisa terkena Alzheimer dan jumlahnya cukup banyak ya, di Indonesia ini cukup banyak. Ya, jadi kalau ada teman Anda yang ingatannya mulai terganggu, ya kemampuan berpikirnya bahkan kemampuan bicaranya dan perilakunya aneh, ya bisa jadi mereka terkena penyakit Alzheimer, ya. Nah, pada tahap awal biasanya mereka yang terkena Alzheimer itu eh, ada gangguan daya ingat yang bersifat ringan. Nah, jadi biasanya apa namanya eh, ingatannya jangka pendek, Bapak Ibu, ya. Habis melakukan satu hal, tiba-tiba lupa. Tadi saya habis ngapain ya? Nah, hati-hati ya. Ini sebuah gejala awal penyakit Alzheimer, ya. Jadi kalau Anda sudah mulai ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya mulai waspada dan nanti kita juga memberikan saran sebaiknya apa yang harus Anda lakukan, ya. Nah, ini contoh nih seperti mengingat kesulitan mengingat nama benda, ya. Mungkin Anda lihat apa namanya kalkulator gitu ya, tapi Anda bingung. Ini apa ya? Anda mau nyebutnya susah, Bapak Ibu. Ya, di kepala tuh udah terbayang, tapi mau ngomongnya itu susah gitu loh. Ya. Nah, kemudian percakapan dengan siapa saja ya. Misalkan sehari Anda ngomong dengan 3 orang gitu ya, Anda lupa nanti. Ya malam ditanya tadi ketemu siapa, ngomong sama siapa itu udah lupa gitu. Hingga peristiwa yang belum lama terjadi. Ya, mungkin Anda habis apa ya minum kopi gitu ya. Tapi Anda lupa gitu loh kalau tadi Anda sudah minum kopi waktu ditanya sampai di rumah tadi sudah minum kopi lupa Anda ya, belum gitu. Ya. Nah, hati-hati ini udah mulai gejala-gejala awal ya yang harus kita waspadai, kita perhatikan. Nah, penyakit ini bisa memburuk seiring waktu sehingga membuat pengidapnya tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, Bapak Ibu. Ya, bahkan pada kasus yang parah, Alzheimer ini bisa membuat pengidapnya tuh linglung, ya. Jadi bingung Bapak Ibu, benar-benar kayak orang bingung gitu loh. Mungkin kalau tinggal di perumahan itu bingung ya rumahnya yang mana, karena perumahan kan mirip semua gitu ya. Mau masuk rumah yang mana tuh bingung Bapak Ibu, ya. Oke, sekarang kita lihat penyebab Alzheimer. Nah, sebenarnya Alzheimer itu bisa terjadi
di saat protein otak gagal berfungsi secara normal sehingga mengganggu kinerja neuron atau sel otak, Bapak Ibu. Nah, ketika neuronnya terganggu dan rusak, sel otak ini kehilangan koneksi satu sama lain hingga akhirnya mati. Jadi kelistrikannya itu hilang, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau diajak ngomong tuh lama-lama nggak nyambung gitu loh. Ya, kita tahu ya sel otak itu kan mengalirkan listrik ya, Bapak Ibu. Ada koneksi antara satu neuron dengan neuron yang lain dan kelistrikan itu berlompatan gitu ya. Nah, ini rusak, Bapak Ibu. Neuronnya rusak. Jadi yang mau menghantarkan listriknya itu rusak gitu loh. Ya, nah ada dua penyebab utama ya, ada dua protein otak yang menjadi penyebab utama Alzheimer. Ini sedikit kita bahas lebih dalam ya. Yang satu nama proteinnya adalah beta amyloid. Nah, pengendapan protein ini menimbulkan efek beracun yang dapat mengganggu komunikasi antara sel otak. Ya, yang kedua namanya adalah neurofibril. Ini adalah protein yang berperan dalam membawa nutrisi ke dalam sel otak. Jika tidak sesuai dengan jalurnya, dapat mengganggu proses pengiriman nutrisi yang memicu efek beracun bagi sel otak. Jadi berbahaya sekali ya Bapak Ibu kalau Anda bermasalah ya dengan dua protein otak ini. Oke, kita lihat ya. Bentar ya. Oke, apa saja faktor risiko untuk penyakit Alzheimer Bapak Ibu? Ya. Nah, pertama adalah usia. Jadi seiring bertambahnya usia ya, apalagi dengan pola hidup yang tidak sehat Bapak Ibu, itu membuat risiko Anda terkena Alzheimer itu semakin tinggi. Ya, itu yang pertama. Kemudian riwayat keluarga dan genetik. Nah, jika ada anggota keluarga yang sebelumnya sudah pernah menderita Alzheimer, kemungkinan orang tersebut untuk menderita Alzheimer jauh lebih tinggi Bapak Ibu. Ya. Kemudian adanya sindrom Down ya. Kita lihat gambar di sini ya, di slide ya, di layar. Yang namanya sindrom Down itu Anda bisa lihat ya, yang biasanya seorang anak yang jarak antar matanya itu berjauhan ya, Bapak Ibu ya. Mungkin Anda pernah lihat yang mukanya hampir mirip-mirip semua ya. Nah, itu sindrom Down ya namanya. Nah, atau kita sebutnya mongoloid gitu ya. Nah, bagi mereka yang terkena sindrom Down ini juga faktor risiko yang sangat tinggi sekali untuk terkena Alzheimer di masa tuanya. Ya, karena ini memang juga kelainan genetik ya yang namanya sindrom Down ini. Beda dengan Moonface ya. Beda. Kalau Moonface itu beda. Nanti saya jelasin di belakang. Oke. Kemudian jenis kelamin ya. Nah, wanita berisiko lebih tinggi dibandingkan pria, Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati ya. Wanita itu lebih tinggi risikonya terkena Alzheimer dibandingkan pria. Ya. Kemudian gangguan kognitif ya. Nanti bisa mulai lupa, ya, mengingat ya atau demensia ya. Kemudian juga trauma kepala ya yang mungkin pernah jatuh di area kepala itu juga meningkatkan faktor risiko terjadinya Alzheimer. Kemudian polusi udara. Nah, ini juga apa namanya? Polusi udara ini meningkatkan atau mempercepat proses degenerasi ya sebenarnya ya. Atau penuaan dini istilahnya pada sistem saraf kita ya. Nah, jadi hati-hati ya buat Bapak Ibu yang di daerah kota-kota besar ya. Penggunaan masker itu sangat penting karena salah satunya ternyata juga mencegah terjadinya penyakit Alzheimer, Bapak Ibu. Ya, karena polutan di udara itu ya zat-zat racun yang terkandung di dalam udara itu eh, juga menyebabkan terjadinya penyakit Alzheimer ini. Ya, kemudian nah ini konsumsi alkohol berlebihan. Ya, kemudian pola tidur yang buruk. Ya, Eh, dan yang terakhir, gaya hidup dan juga kesehatan jantung ya, seperti kurang olahraga, obesitas, merokok, kolesterol, hipertensi itu juga meningkatkan faktor risiko terjadinya Alzheimer, Bapak Ibu. Oke, Pak Edi mungkin bisa bantu saya. Ini layarnya ada yang coret-coret, Pak.
Iya, Pak. Kita lanjutkan. Oke. Nah, gejala penyakit Alzheimer. Jadi gejala kondisi ini muncul seiring dengan perkembangan penyakit dan pola hidup yang pengidapnya jalani. Secara umum, gejala awal Alzheimer adalah penurunan daya ingat atau pikun, ya, dan fungsi otak pengidapnya menurun, Bapak Ibu. Ya. Jadi buat yang mulai pikun ya istilahnya ya pada orang-orang tua itu ternyata sudah termasuk salah satu dari gejala penyakit Alzheimer. Jadi pikun ini biasanya gejala awal. Semakin penyakit berkembang akan muncul juga gejala-gejala yang lain. Nah, kita akan lihat apa yang pengidap Alzheimer rasakan. Satu, gejala kehilangan memori. Ya, jadi memorinya hilang, Bapak Ibu. Oke ya. Kemudian gejala kehilangan nalar dalam berpikir. Ya, jadi sudah tidak bisa berpikir pakai nalar gitu loh ya kalau mikir. Kemudian salah membuat penilaian dan keputusan, ya. Kemudian susah merencanakan kalau diberikan tugas harian, ya. Dan yang kelima, memiliki gejala perubahan kepribadian dan perilaku, ya. Oke, nah sekarang ya kita akan lihat kalau ternyata di lingkungan sekitar kita, entah itu orang tua, ya kakek atau nenek, ternyata sudah mulai mengidap Alzheimer, Bapak Ibu, ya. Bagaimana pengobatan dan pencegahannya? Jelas yang pertama ya eh, dibawa ke dokter ya. Biasanya juga ada obat-obatan yang akan diberikan oleh dokter. Cuman sore hari ini saya tidak akan fokus membahas ke masalah obatnya ya. Kita akan membahas ke solusi yang berikutnya ya. Nah, yang kedua, perlu perubahan kebiasaan sehari-hari. Contoh, misalkan menyimpan barang berharga di tempat yang sama agar tidak kesulitan saat mencari. Ya, itu perlu diajarin ya, Bapak Ibu. Kemudian simpan obat di tempat yang aman ya, gunakan jadwal harian untuk mengetahui dosis tepat penggunaan obat karena biasa lansia itu obatnya banyak. Kemudian gunakan notes atau catatan untuk mengetahui aktivitas yang sudah dilakukan hari ini ya. Kemudian membawa tanda pengenal saat bepergian. Ya, walaupun mungkin biasanya orang tua yang sudah mulai terkena penyakit Alzheimer biasanya diberikan ini ya asisten ya. Tapi kalau toh tidak ada atau tidak ada asisten, ya itu sebaiknya mereka juga membiasakan diri untuk mengingat ya kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan. Ya. Nah, bagaimana pencegahan penyakit Alzheimer? Nah, penelitian menunjukkan bahwa memiliki gaya hidup sehat itu membantu melindungi otak dari penurunan kognitif. Ya, jadi apa saja nih tindakan pencegahannya Bapak Ibu ya? Kita akan lihat. Satu, ya, tetap aktif secara mental. Cobalah untuk sering memainkan permainan yang eh, membutuhkan apa istilahnya olah otak ya seperti catur, membaca, mengerjakan teka-teki silang, memainkan alat musik atau melakukan hobi lain yang membutuhkan kekuatan otak. Ya, jadi supaya otaknya tuh terus bekerja, jangan diem. Ya, kemudian aktivitas secara fisik, contohnya olahraga. Ya, ini meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak yang dapat mempengaruhi kesehatan sel otak. Ya, jadi kenakan juga tutup kepala pelindung jika berpartisipasi dalam aktivitas olahraga yang meningkatkan risiko cedera kepala. Nah, jadi penting juga ya untuk melakukan olahraga dan apalagi kalau olahraga yang sifatnya olahraga tim ya, Bapak Ibu. Karena olahraga tim itu perlu berpikir. Ya kan kalau olahraga sendiri lari kan nggak perlu mikir, yang penting lari aja. Paling mikirnya cuman lari apa di lingkungan tetangga, habis ini belok kiri, habis itu belok kanan gitu ya. Nah, tapi kalau Anda bisa melakukan olahraga yang sifatnya tim, itu biasanya lebih memerlukan apa namanya kemampuan berpikir ya dalam otak kita. Nah, kemudian tetap aktif secara sosial ya, secara teratur berbicara dengan teman dan keluarga dan bergabung dalam kegiatan kelompok supaya dapat menjaga daya ingat. Jadi orang Alzheimer ini Bapak Ibu kalau apa namanya kadang-kadang kan ada yang malu gitu ya, keluarganya yang malu kemudian disembunyiin, nggak boleh ketemu orang itu keliru ya Bapak Ibu. Justru orang Alzheimer ini harus sering ketemu orang ya supaya sering sering apa bicara ya. Kalau enggak nanti lama-lama nggak bisa ngomong sama sekali Bapak Ibu.
ya. Nah, kemudian konsumsi makanan sehat tinggi antioksidan. Nah, jadi antioksidan ini sangat penting ya Bapak Ibu manfaatnya dalam meningkatkan kemampuan sel otak dan mempertahankan ingatan jangka panjang. Selain dari makanan, kita juga bisa mengkonsumsi suplemen agar asupan antioksidan terpenuhi Bapak Ibu untuk mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Ya. Nah, sore hari ini kita juga ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada satu solusi lagi yang bisa membantu ya mencegah ataupun mengurangi gejala kalau orang tersebut sudah terkena Alzheimer ya. Kita punya sebuah alat ya. Nanti Anda bisa lihat alatnya setelah ini Bapak Ibu. Dia sangat cocok sekali karena alat ini bekerja untuk mereparasi energi ya atau mereparasi sel dalam tubuh kita. Nah, kita akan lihat secara sekilas ya teknologinya seperti apa. Saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi alat ini namanya adalah Magnosik Bapak Ibu. Kita akan lihat secara sekilas bagaimana cara bekerjanya. Introducing Prife MagnoSeek. Prife MagnoSeek is inspired by the profound wisdom of traditional Chinese medicine, seamlessly combined with cutting-edge technology and a state-of-the-art digital intelligent health management system. It offers a revolutionary and highly effective solution for proactive health management. This groundbreaking innovation is the result of an international collaboration, co-developed by leading experts from China, Japan, and Russia, bringing to life the world's most advanced AI-powered TCM cellular health detection and restoration system. By analyzing the reflected frequencies of cellular vibrations, MagnoSeek performs deep and precise assessments, uncovering hidden health issues with remarkable accuracy. Did you know, long before illness becomes visible, the earliest changes begin at the cellular level. When acute or chronic conditions develop, different cells start to vibrate at altered frequencies, producing distinct biosignals that reflect each individual's unique health state. With a specially designed MagnoSeek smart wristband, subtle electrical signals are sent to stimulate the vagus nerve, generating resonance with the body's organs, tissues, and cellular molecules. These resonance waves travel through the nervous system to the brain, where physiological or pathological response signals are processed and sent back to the device. Early detection, early intervention. Through continuous health monitoring, MagnoSeek detects abnormal changes and potential health risks at their earliest stages, empowering users with timely intervention to prevent deterioration and maintain optimal well-being. Prife MagnoSeek with one-touch detection and automatic repair initiation, it offers fully AI-driven personalized interventions based on your unique health profile. The arrival of Prife MagnoSeek empowers individuals to monitor their health anytime, helping reduce costly medical expenses, save time, and minimize effort. It's a transformative leap forward in the global health industry, a true gift for all of humanity. Oke, Bapak Ibu sudah melihat sekilas tentang Magnosik ya. Nah, saya akan sedikit memberikan penjelasan apa sih ini alat Magnosik ya dan bagaimana cara pekerjanya ya. Oke, nah di sini kita akan lihat ya penjelasannya secara sekilas. Nah, apa itu Magnosik Bapak Ibu? Jadi Magnosik ini adalah perangkat deteksi ya, deteksi kesehatan berbasis AI ya. Jadi nanti menggunakan teknologi AI ya yang bekerja dengan cara membaca frekuensi energi tubuh Bapak Ibu. Jadi tubuh kita ini kan memiliki energi ya, energi yang dikeluarkan oleh sel. Nah, energi yang dikeluarkan oleh sel ini frekuensinya itu bisa dibaca oleh alat yang namanya Magnosik ini. Jadi alat ini dirancang untuk memindai kondisi kesehatan seseorang secara menyeluruh
bahkan sebelum gejala penyakit muncul. Tadi di slide juga sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Biasanya ketika sebelum penyakit muncul itu ada gangguan energi di sel dalam tubuh kita, gangguan frekuensi lebih tepatnya Bapak Ibu. Jadi sel yang sehat itu ada patokan frekuensinya, tetapi sel yang sakit frekuensinya akan berubah. Nah, ini yang bisa dibaca oleh Magnosik. Jadi di awal Magnosik ini bisa membaca frekuensinya. Ini kira-kira selnya sehat atau nggak sehat gitu. Ya. Nah, tetapi yang menarik nanti Bapak Ibu, setelah Magnosik ini memberikan hasil ya, frekuensi yang sehat atau tidak sehat pada energi dalam tubuh kita, ya, hasil yang diberikan oleh Magnosik ini nanti akan diolah lewat AI. Jadi akan dikirimkan ke cloud, ya, dikirimkan ke cloud, ke server Bapak Ibu, ya. Kemudian muncul hasil pembahasannya atau kesimpulannya lewat AI. Jadi hasilnya sangat lengkap sekali. Kemudian yang juga menarik adalah Magnosik ini bisa berfungsi mereparasi energi tubuh kita. Jadi bisa mengembalikan frekuensi energi yang seharusnya. Ya, jadi ibarat tadi sel yang sakit, Bapak Ibu, sel yang frekuensinya sudah berubah, itu dengan gelombang yang dikeluarkan oleh Magnosik, nah, sel ini bisa berubah frekuensinya dikembalikan ke frekuensi yang seharusnya ketika sel itu sehat. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Jadi seperti yang saya katakan, setiap sel itu memancarkan frekuensi unik. Frekuensi ini dibaca dan dianalisis oleh Magnosik. Ya, kemudian hasilnya nanti diolah dengan teknologi AI ya, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan ya, untuk bisa menunjukkan kondisi organ, jaringan dan sistem tubuh secara detail. Nah, jadi keunggulannya apa ya? Satu, pemindaian cerdas ya. Jadi Magnosik ini bisa menganalisis kondisi tubuh ya hanya dalam hitungan sekitar 15 sampai 30 menit ya kurang lebih, cukup dengan sensor di pergelangan tangan. Ya, nanti juga ada gambarnya. Kemudian laporannya juga cerdas karena hasilnya bisa dalam bentuk PDF ya, yang diolah dengan AI report sehingga bisa diakses dengan QR code. Ya, kemudian yang ketiga, optimasi energi atau perbaikan ya, atau istilahnya repair. Jadi nanti ada 3 mode untuk perbaikan frekuensi energi sel ini ya. Pertama otomatis, kedua dengan spektrum, dan ketiga melalui mineral tertentu ya, dengan rekomendasi 3 sampai 20 sesi per hari. Jadi nanti untuk repair atau perbaikannya atau optimasi energinya itu ada beberapa tipe Bapak Ibu. Kalau Anda masih awam ya, Anda bisa gunakan yang otomatis saja ya, tapi nanti apa namanya akan ada pembelajarannya juga. Anda bisa dengan teknik-teknik yang jauh lebih dalam ya, dengan mineral ataupun spektrum tertentu. Kemudian fiturnya cukup lengkap ya fungsinya, karena bisa mengelola data, mengekspor laporan, menganalisis organ hingga koreksi frekuensi. Ya, itu keunggulan yang keempat. Yang kelima, interpretasinya mudah karena nanti laporannya jelas dengan kode warna dan angka, lengkap dengan info biokimia, tren kesehatan, mikroorganisme, nutrisi dan terapi pendukung. Ya, bahkan ketika ada eh, mikroorganisme tertentu seperti misalkan cacing atau bakteri tertentu ya, ataupun virus ya Bapak Ibu, itu bisa terdeteksi di situ. Nah, sekarang apa manfaat deteksi energi tubuh dengan Magnosik? Ya, pertama, mengetahui potensi gangguan kesehatan lebih awal. Ya, jadi seperti yang saya katakan, sebelum kita sakit, ketika ada gangguan frekuensi energi tubuh, itu sudah bisa terlihat dengan Magnosik. Jadi cocok untuk Anda yang ingin setiap hari mendeteksi tubuh Anda, apalagi di kondisi seperti saat ini ya Bapak Ibu. Kita tahu ya kondisi cuacanya lagi sangat tidak bersahabat gitu loh. Ya. Kemudian mendeteksi ketidakseimbangan energi dalam tubuh ya. Kemudian juga panduan akurat untuk terapi atau pemulihan ya. Jadi seperti yang saya katakan, dia bisa melakukan optimasi energi ya. Kemudian yang terakhir juga non invasif ya, tidak perlu menggunakan jarum ya, tanpa rasa sakit dan tanpa radiasi. Jadi ini safe ya Bapak Ibu, aman untuk tubuh Anda. Nah, mungkin Anda masih bingung ya, masih belum kebayang seperti apa sih Magnosik ini. Nah, ini ada gambarannya.
Kita akan lihat bersama Bapak Ibu. Hello, this is Ethan Poe. Today we're going to talk about detailed tips on how to use the Magnostic. Before you click the app, which is the Prive logo or Magnostic logo, you need to have your wristband sensor attached to your pulse area at your left hand. Nah, ini proses scanningnya ya. Jadi dan ini proses repairnya Bapak Ibu. Tadi. Ya. Tadi yang dia buat itu dia sendiri yang cari, bukan saya. Ini saya punya. Jadi nanti setiap organ dalam tubuh Anda itu akan di-scan Bapak Ibu. Ya, dan apabila terjadi gangguan frekuensi seperti yang saya katakan tadi, Anda bisa minta Anda bisa lakukan yang namanya optimasi energi atau kita istilahnya adalah repair. Ya. Oke. Nah, mungkin materi saya sore hari ini singkat ya. Memang ini hanya untuk pengenalan ya, saya katakan Bapak Ibu. Nah, kalau Anda ingin mengerti lebih jauh, Anda bisa menghubungi para pengundang Anda atau nanti kita juga akan memiliki training-training selanjutnya ya. Dan materi saya sebenarnya sudah selesai, cuman saya ingin buka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan, saya persilahkan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Edi ya. Oke, terima kasih Pak Subi, penjelasannya luar biasa sekali ya. Nah Bapak Ibu ya, pada sore hari ini kita sudah belajar nih, ini penting sekali ya untuk kita terutama yang usianya mungkin sudah menginjak 40, 50 untuk tahu dulu Bapak Ibu ciri-cirinya kalau seseorang itu berpotensi mengidap Alzheimer. Karena semakin ke sini semakin banyak nih saya lihat, terutama ada juga yang di keluarga saya Bapak Ibu yang mengidap Alzheimer juga. Jadi ini salah satu warning juga untuk kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu nih cara ciri-cirinya, kemudian cara pencegahannya dan solusinya bagaimana. Nah, bila ada Bapak Ibu sekalian yang misal ingin bertanya nih lebih jauh, saya akan membuka 3 pertanyaan Bapak Ibu yang akan nanti dibantu dijawab langsung oleh Bapak Dr. Subi. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom chat atau mau langsung open mic-nya saja. Oke, sebentar Pak Edi ya, mungkin sebelum dilanjutkan, sedikit saya ada tambahan. Kenapa saya pilih topik sore hari ini adalah Alzheimer. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, Alzheimer itu kan memang ada gangguan neuron ya Bapak Ibu. Gangguan di sel otak. Berarti otomatis terjadi ketidakseimbangan energi yang dikeluarkan oleh sel di neuron, di sel otak ya. Nah, untuk itulah ya Magnostic ini bisa bekerja secara efektif untuk mengaktifkan atau mengoptimasi energi pada sel neuron ya, pada sel otak kita ya. Makanya mereka yang menderita Alzheimer ini sangat cocok ya, sangat cocok sekali menggunakan Magnostic ini. Oke ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Edi. Oke, mungkin ini ada Pak Nurudin ya, angkat tangan, ada yang mau ditanyakan Pak, boleh open mic atau kameranya, atau mau di chat aja nih. Ya, selamat sore Pak Dr. B dan Pak Edi. Sore Pak. Ya, saya punya teman sudah di Magnostic, sudah 3 kali di Magnostic, tapi dia punya gejala di perut sebelah kiri. Kenapa ya? Enggak. Halo, Pak, putus-putus Pak. Sorry, sinyal saya yang jelek atau saya nggak tahu nih. Mungkin ini sudah selesai sinyalnya Pak. Pak ini dokter. Ya, bisa diulang Pak. Ya, saya punya downline ya, namanya Pak Mudasir. Dia sudah 3 kali di Magnostic, tapi dia masih ada keluhan di perut di sebelah kiri, Pak. Ini kasusnya apa ya Pak, kalau saya boleh tahu? Iya, justru saya lagi cari tahu nih dengan di Magnostic, kali bisa terdeteksi gitu, Pak. Kemarin di PWG sana Makassar. Gini aja Pak, nanti hasil QR code-nya bisa dikirimkan ke saya Pak. Nanti saya baca dulu. Ke nomor Pak Dokter ya? Ya, ada ya, nomor saya kan di grup ada itu ya. Nanti QR code-nya berikan ke saya, nanti saya baca dulu dari situ. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Ya mungkin itu aja pertanyaan saya. Ya, tanya
Sebentar Ibu Vica ya. Bentar ya. Ah, oh ya. Bentar, yang Oke. dicek dulu Ibu Vica ya, sebentar ya. Ini Pak, ada bagian mana di otak yang perlu di-repair nih? Jadi gini, Bapak Ibu sekalian ya, jadi sore hari ini saya nggak membahas teknis tentang magnosiknya, ya saya nggak akan membahas. Nanti kalau saya bahas bagian mana yang di repair, ini lebih dalam mengenai lebih dalam tentang teknis magnosik saya katakan. Ya saya nggak akan membahas lebih banyak tentang itu. Nanti jadi panjang sekali topiknya. Ya, saya hanya membahas sore hari ini pengenalan sekilas ya buat Anda tentang penyakit Alzheimer dan kenapa magnosik ini cocok gitu. Ya, nanti next training berikutnya saya akan berikan juga bagaimana cara training terapinya ya dengan magnosik ya. Ini akan banyak nih pertanyaan apakah neuronnya dilito, titik mana yang dilito gitu ya. Nah, ini nanti ya saya katakan, jangan sekarang ya karena saya harus demo juga harus praktek juga di situ ya nggak bisa kalau hanya kita zoom ini sekali lagi hanya lebih ke arah pengenalan ya. Ya, silakan Bu Vica. Bentar Pak Ya, ini ada saya sekalian aja saya baca juga Oh ya, boleh. ada penjelasan tentang apa ada saya tanya ya pertanyaan ya Pak. sebentar Bu Satu. sebentar Bu Vice saya satu lagi saya jawab dulu ya. Ini ada pertanyaan juga bedanya antara Alzheimer, dispraksia, ataksia. Kalau dispraksia itu lebih ke saraf ke sarafnya ya. Jadi ada gangguan di perkembangan saraf otak sehingga mempengaruhi gerakan motorik ya. Beda ya sama 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 Alzheimer beda. Kalau tadi kan disebabkan karena protein ya. Jadi kalau dispraksia itu beda. Ini Bu Emi ya, Emi Farida. Ya, pertanyaannya apakah bisa diterapi dengan magnosik bisa? Ya, ya bisa di repair, bisa dibantu ya, karena ini sama-sama prosesnya juga degeneratif semua ini. Ya, oke silakan Bu Vice, saya kembalikan ke Pak Edi. Ya, silakan Bu Vica, boleh. Ya, Udah open kok. Pak Subi mau nanya, kalau orang udah kena Alzheimer begini, kan semuanya apa yang membuat eh, misalnya dia kan kena Alzheimer, gimana caranya ya kita untuk mencegahnya gitu loh, Pak. Misalnya apa karena faktor makanan yang mempengaruhi gitu, telah kolesterolnya tinggi atau apa kita bisa bantu dia kurangin protein atau gimana? Selain kita dengan manosik gitu kan, manosik itu kita mungkin nanti akan kita lakukan dengan cara terapi banyaknya di kepala aja ya. Mempengaruhi atau harus semua arteri atau hanya semua arteri kepala gitu loh. Kalau misalnya kita kena pasien begini gitu loh. Ya Bu, oke saya jawab dulu ya. Sebenarnya tadi Mm-mm. sudah saya bahas. Jadi memang untuk orang-orang yang sudah terlanjur terkena Alzheimer itu memang mereka dibiasakan untuk ini didampingi ya. Contoh didampingi untuk ini satu diajari untuk menyimpan barang berharga di tempat yang sama. Itu harus didampingi terus setiap hari, diingetin terus, Bu. Jadi memang harus berkali-kali diingatkan. Kemudian kalau mengenai nutrisi seperti itu, sebenarnya tadi juga saya sudah bahas antioksidan ya, diperbanyak konsumsi antioksidan. Halo? Ya, Ya, masih oke. masih jelas ya, Bu ya. Nah, kemudian juga Eh, secara aktivitas itu juga harus sering dilibatkan. Tadi saya sebenarnya udah bahas sih, ya. Dia jangan jangan disembunyiin ya, Bu. Kadang-kadang kan kita malu ya, mungkin punya orang tua atau nenek atau kakek yang kelihatannya kok ya dalam tanda kutip perilakunya kan aneh kan. Nah, itu justru jangan ya, disembunyiin gitu loh. Justru harus sering diketemuin sama orang. Ya, kalau bisa juga diperbanyak aktivitas olahraganya juga. Ya, dan dilatih untuk asah otaknya ya ngisi teka-teki silang main catur ya dia apa membaca ya nah itu harus dilatih memang memang otaknya harus dilatih terus seperti itu apalagi eh,
kita kan tahu ya kalau kalau salah satu penyebabnya juga sebenarnya kan terlalu banyak radikal bebas yang kita konsumsi sehari-hari, ya. Itu yang menyebabkan salah satu penyebab terjadinya Alzheimer. Nah, oleh sebab itu kita harus banyak konsumsi antioksidan. Seperti itu ya, Bu Vico ya. Ya, itu bisa kalau kita terapi dia dengan manosik tuh, kita lebih fokusnya hanya di kepalanya saja atau sampai ke apa jadi jantung atau Kepala apa aja, gitu Bu. loh Pak. Kalau magnosik hanya kepala aja. Sorry, Kepala kalau aja. Alzheimer ya. Kalau Heeh. Alzheimer lebih ke kepala aja. Karena ini masalahnya Kepala di itu neuronnya, ya, di sel-sel neuronnya itu otaknya. berarti kan kita masuk deep scan tuh Pak. Deep Ya, next scan-nya time, itu Bu. sampai di mana? Next time Sampai di next time saya mitokondria ajarin. atau Ini apa? kalau saya ya boleh. Nanti kalau saya bahas di sini nggak selesai nih hari ini. Bisa panjang. Enggak, masalahnya kalau kita kan kadang-kadang nggak tahu, kita kan deteksi orang gitu. Oh ini saya ada ini apa ada pasien Alzheimer gitu. Wah kalau kita belum pernah begitu kan kita belum ada persiapan gitu loh Pak. Mm-mm. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah ada, oh kira-kira Pak Su bilang, oh di kepalanya aja. Oke, kita fokusnya di kepala. Jadi kita nggak usah scan sampai sampai itu terapi sampai ke jantungnya, lambungnya, livernya atau segala Ya macamnya kalau gitu. memang Jadi kita sudah pasti fokus. Alzheimer ya Mm-mm, nggak apa-apa, kepalanya aja nggak apa-apa. Tapi tekniknya nanti kepalanya aja. ya, next time lah ya. Oh, jadi ini sekarang hanya toel-toel aja gitu Betul, ya, ceritanya. ya. Dibuat Oh, penasaran dulu, Bu. Biar yang belum punya Magnosik bisa beli Magnosik ya. Biar punya Magnosik. yang Nanti punya magneto tekniknya harus belajar banyak nih dengan Pak Subi ya, nih. nanti teknisnya berikutnya ya. Nanti saya kapan saya ngadain training juga nanti. Oke, oke. Ya, karena saya pun juga masih belajar, sama-sama belajar lah, Bu. Ini dalam soalnya Magnosik memang. Kita kan tahu Betul. ya, teknik repairnya ini kan memang sangat dalam sekali dan bervariasi saya katakan. Ya, jadi harus pas memang. Mm-mm. Dokter Subi, Iya, saya mau tanya dokter boleh. Dengan siapa ini, Pak? dengan Thomas. Oke, silakan Pak Thomas. Tadi dalam slide dokter faktor resiko Alzheimer tidak ada kategori stroke ya, Mm-mm. belum tertulis kategori stroke. Nah sementara saya ada penurunan daya ingat. Saya pada waktu tahun 2020 pernah kena stroke Mm-mm. ringan ya, Mm-mm. dan ada penurunan daya ingat. Saya merasakan seperti itu. Mm-mm. Pada dasarnya penurunan itu ketika saya mengingat-ingat nama seseorang Mm-mm. atau nama binatang atau yang tidak terlihat ya, Mm-mm. nama seseorang, nama binatang atau nama kota itu sulit sekali Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah, menemui kesulitan. Nah, namun untuk mengingat peristiwa yang 30 tahun yang lalu atau 20 Mm-mm. tahun yang lalu itu lancar, masih ingat semua. Oke. Nah, untuk mengingat peristiwa 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang lalu, nah itu terkadang lupa, gitu Mm-mm. ya. Nah, apakah kondisi saya ini bisa dikategorikan Alzheimer atau apa gitu, dok? Terima Oke. kasih. Oke. Ya, oke Pak Thomas, saya jawab ya Pak. Jadi begini. Karena Bapak pernah punya stroke, ya, yang namanya stroke itu kan berarti pernah terjadi penyumbatan pembuluh darah otak ataupun pecah pembuluh darah otak. Sehingga yang terjadi oksigen tidak mengalir, nutrisi nggak mengalir, sel otak ada beberapa sel otak yang mati, istilahnya seperti itu. Itulah yang menyebabkan lupa, Pak. Ya, ingatan-ingatannya hilang karena sel neuronnya mati, Pak. Ya, makanya nggak ingat untuk beberapa hal nggak ingat. Itu diakibatkan karena stroke. Tapi ini bukan gejala Alzheimer. Berbeda dengan Alzheimer. Karena kalau Alzheimer itu seperti yang saya katakan tadi lebih karena protein otaknya, Pak. Penyebabnya itu. Makanya kenapa stroke tidak menjadi faktor risiko untuk Alzheimer. Begitu ya, Pak ya. Jadi Oh, jangan begitu. khawatir, Pak, bukan ke arah Alzheimer. Tapi Bapak bisa lakukan ini Bapak sudah punya magnosik atau belum? Sudah punya. Kalau sudah punya silakan Pak, bisa diterapi. Tapi lebih ke arah pembuluh darahnya ya yang di kepala. Yang bermasalah saya di karotis, dok. Oke, nggak apa-apa. Beda ya, kalau Alzheimer lebih ke neuronnya, Pak.
kalau ke ke sel otaknya kalau untuk repair ya. Nah, ini nanti saya kepancing lagi nih jadi dalam lagi nanti. Jadi Bapak nggak usah khawatir lah intinya Pak Thomas. Pak Thomas bukan ke arah Alzheimer ya. Baik, Sore baik dok. Dokter Terima Subi. kasih. Ya, Ya, sore. terima kasih Ya, dok. Sore ya, dok. ya. Dengan siapa Pak? Sore Dokter Subi. Ya, dengan Heri dok. PWG Surabaya Barat. Oke, gimana Ya Pak Heri? dok, mau tanya Alzheimer sama epilepsi. Oh, Karena beda di jauh Pak. Magno itu kan tidak direkomended untuk epilepsi. Betul. Ya, gimana dok penjelasannya? Nah, kalau Maksudnya gimana? epilepsi apa? Karena otaknya atau neuronya atau memang apa perbedaannya dengan Alzheimer itu beda jauh, dok. Beda Makasih, dok. jauh. Kalau epilepsi kan gejalanya lebih ke arah kejang ya Pak ya. Kalau Alzheimer kan nggak ada kejangnya. Halo, halo, halo. Berarti beda ya, dok. Memang Beda Pak, nggak. beda, beda. Kalau orang Mm, mm, epilepsi itu sering kali kejang atau ayam dulu Pak, tahu ya. Iya, 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 Nah, iya, kalau dok. Alzheimer nggak ada kejang atau ayamnya. Beda Pak. Alzheimer itu Mm. dimulai dari lupa untuk mengingat. Iya, 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 Diawali iya. dari itu. Tapi kalau epilepsi biasanya gejala yang muncul kejang atau ayam. Kejang ayam. Iya, iya. Betul. Jadi beda Iya. sekali Pak. Sangat beda sekali. Oke, Dokter Subi, Ya, makasih, dok. ya. Gimana? Di pertanyaan atau kita sudahi sampai di sini? Sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan. Anak saya 20 tahun, mudah lupa karena dia ada riwayat ADHD dan golongan darahnya AB. Katanya karena itu. Ini pertanyaannya apa ya kalau saya boleh tahu dengan Bu Nita ini. Kemudian Magnosik bisa untuk anak usia berapa? Seingat saya 12 tahun ya Magnosik ya. Izin bertanya, calon pasien sudah pasang ring, terapi apa yang Iya, disarankan? tapi kan iki sih kayak ngene ora. Calon ini maksudnya bagaimana ya? Calon pasien sudah pasang ring, terapi yang disarankan. Atau mungkin pertanyaannya pakai Magnosik bisa atau enggak gitu ya, karena topik kita hari ini Magnosik nih. Oke ya. Sebenarnya Magnosik bisa sih untuk anak 7 tahun itu juga bisa. Cuman kalau mau lebih akurat, karena biasanya kalau 7 tahun itu kan perkembangan seperti sel-sel saraf itu belum maksimal ya. Sel otak seperti itu belum maksimal ya. Termasuk organ-organ dalam ya, itu belum terlalu maksimal. Tapi kalau biasanya sudah di atas 12 tahun itu sudah mulai maksimal. Nah, itu lebih akurat lagi kalau pakai Magnosik. Jadi kalau biasanya saya menyarankan di atas 12 tahun ya. Dok, izin bertanya, Dok. Boleh. Iya, Silahkan, Bu. iya. Saya punya anak laki-laki berusia 20 tahun. Anak saya ini riwayat dulu kecilnya itu ADHD, Dok. Terus dia juga golongan darahnya AB resus positif. Kan saya pernah baca-baca mengenai ADHD dan apa kalau ADHD-nya sudah dewasa, istilahnya meskipun ADHD sudah diobati, diterapi, dewasanya itu mengakibatkan dia lemah untuk ingatannya, mudah lupa. Terus kebetulan juga golongan darahnya itu golongan darah AB resus positif. Ya. Itu katanya juga mudah lupa. Apakah anak saya bisa diterapi dengan Magnosik ya, Dok? Oke, langsung saya jawab ya Bu ya. Iya, Bisa, monggo. bisa. Karena ini masalahnya juga di sarafnya sebenarnya. Halo, halo, halo Bu. Iya, iya, Dok. Hiperaktif kan? Anaknya enggak hiperaktif sih. Dulu awalnya dia hiperaktif, setelah diterapi dia sudah normal, sudah tidak Terapi apa, hiperaktif Bu? lagi. Terapi apa? Waktu itu sih terapinya di Tumbuh psikolog kembang. sama di psikiater tumbuh kembang ya. Oh, Di oke. tumbuh kembangnya itu. Setelah itu sudah sembuh. Terus waktu saat dewasa itu kok anaknya mudah lupa. Terakhir waktu habis kena COVID, anak saya itu mudah lemes. Lemes gitu, jam 9 itu lemas. Terus akhirnya saya bawa ke spesialis syaraf, katanya memang ada apa gitu loh, syarafnya itu ada terputus atau apa gitu loh, Dok. Betul, Cuma betul, istilahnya betul. itu. Ya. Itu apa bisa Ya. diobati ya, Dok? Bisa dibantu, Bu. Dengan Magnosik bisa dibantu.
Oh gitu. Iya, 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 iya. ya itu karena Iya, memang Dok. sel-sel sarafnya lemah ya saya katakan. Iya. Oh gitu, Dok ya. Ya, makanya Bisa makanya membaik kan ya, Dok. Magnosik ini kan repair ya, dia dia mengembalikan frekuensi ke yang seharusnya. Jadi masalah sel-sel saraf Oh, yang lemah itu bisa dikuatkan kembali lah dalam tanda kutip gitu ya Bu ya. iya, iya, iya. Memang Gitu ya. butuh waktu ya, butuh butuh proses, nggak bisa sekali dua kali. Gitu. Terus untuk Ya, terapinya itu bisa diterapi sendiri atau bagaimana, Dok? Atau bisa, harus pakai terapis gitu? bisa. Jadi kita Jadi beli alatnya, kita ah, terapi sendiri anaknya itu. betul. Jadi alatnya itu nanti kan seperti sebuah tablet ya kayak laptop gitu. Iya, Kemudian ada gelangnya nanti. Nah, ada jadi gelangnya. betul. Jadi gelombangnya ini memancar lewat gelang yang dihubungkan ke tangan, yang dipasang di tangan, Bu. Oh, gitu. Iya, Betul. iya, iya. Nggak Gitu. masalah ya, Dok, meskipun ada apa ada gigi palsu atau apa yang ini logam gitu nggak masalah ya, Dok ya? Biasanya memang harus ditanya dulu dari awal ya, karena itu mempengaruhi akurasinya. Akurasi untuk Oh, scan-nya gitu. ya, tapi kalau untuk repair-nya nggak masalah. Oh, gitu. Nggak masalah Ya, ya untuk ya. repairnya ya. Heeh. Itu untuk waktunya, jangka waktunya dia bisa sembuh atau ini gimana ya, Dok? Maksudnya kita harus bisa mengukurnya. Oh, dengan terapi ini anak saya sudah mulai membaik. Itu gimana ya, Dok, caranya untuk kita tahu gitu loh, Dok. Sebenarnya kalau saran saya ya Bu, itu diterapi dulu setiap hari selama paling nggak Iya, seminggu. selama seminggu. Ya, Oh, gitu. nanti setelah seminggu kita lihat perkembangannya yang terjadi seperti apa. Oh, Perbaikannya di iya. mana? Ya, Oh, gitu. Atau perlu konsultasi sama dokter spesialis syaraf atau tidak perlu gitu, Dok? Kalau untuk apa itu mengetahui, oh ini sudah ada perkembangan atau enggak gitu. boleh sih, boleh, nggak masalah. Nah, sekarang tinggal keluhan yang diderita apa, yang masih apa, yang ingin diperbaiki apa gitu. Anak saya tuh gampang sekali lupa, Dok. Jadi kalau dikasih tahu gitu, Dok, selang berapa menit kemudian tuh sudah lupa gitu loh. Mas saya gini, kenapa? Tapi kalau untuk hal-hal masa lalu, kayak tanggal kejadian, bulan apa tuh dia ingat sekali gitu loh, Dok. Jadi saya pikir, kok hampir mirip-mirip kayak kayak orang tua saya yang usia-usia sudah Oh, tujuh beda, puluh Bu. tahun. Beda ya, Dok. Beda. Kalau Soalnya yang orang tua kan Alzheimer memang. oh gitu ya, Dok. Ya, Nah kalau ya. anak saya ini enggak ya, Dok ya. Saya sampai ketakutan. Enggak. Kok, Beda, kok Bu. untuk hal-hal Beda, Bu. angka apa tuh dia ingat sekali. Untuk hal detail tuh dia sangat detail. Tapi kalau untuk baru saja dia ngomong apa, baru saja disuruh apa, selang berapa menit kemudian udah hilang gitu. Udah Mm-mm. lupa. Ya, Oh iya ya, aku lupa mau gini. Gitu, Dok. Bisa ya. disembuhkan ya, Dok ya sama magnosik ya, Dok. Diperbaiki ya, Bu ya, sel-sel yang Perbaiki ya lemahnya. istilahnya Ya, ya. ya. Iya, iya, iya. Gitu. Mm-mm. Iya, iya, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Ya, ya, oke. Selamat sore, Dok. Boleh saya izin bertanya? Oke, silahkan, Bu. Iya, Dok. Saya kebetulan kemarin seminggu yang lalu itu jatuh ya, sehingga Mm-mm. nahan pinggul kiri, kemudian proksimal humeri kiri patah, Mm-mm. sehingga di wire ya yang pangkal pangkal humeri kirinya itu dibayar, tapi pinggulnya itu katanya di ronsen nggak ada yang patah. Nah, Mm-mm. tapi kebetulan saya juga punya komorbid diabetes. Nah, Mm-mm. dalam hal ini kaki kaki udah lama sih kedua kaki saya itu saya kayak neuropati ya, Dok ya. Mm-mm. Ya, Nah, karena efek dari diabetesnya. ya dari Mm-mm. diabetes. Nah, terus sekarang untuk penyembuhan pinggul kan kiri saya sehingga saya kan nggak kuat untuk berdiri. Itu Mm-mm. kalau di terapi yang pakai itu ya, Dok, yang pakai Iterahertz itu ya, Dok. Atau Boleh, pakai Bu. apa? Ya. Apa namanya? Sudah berapa lama, Bu? Ini baru seminggu. Oh, seminggu. Jadi belum boleh ya kalau pakai itu ya. Nanti setelah 2 minggu deh, Bu. Saran saya pakai alat ini ya, footpad kita ya, Bio atau Biolet ya. Violet, Ya, violet yang mana, ya. Pak? Yang alat kaki yang ditempel ke kaki, Bu. Oh, itu. Ya, karena dia kan mengandung gelombang PMF. PMF ini bagus untuk mereka yang punya cedera pada tulang. Apalagi kalau ada Oh, fraktur, ya. heeh, heeh, heeh. Tapi kalau yang tangan yang sudah sekarang digips sama di wire itu
jangan boleh diapa-apakan dulu ya dok. Jangan dulu. Mm-mm. Mm-mm. Efek foot pad itu nanti ke seluruh tubuh kok, Bu. Gelombangnya itu kan nyebarnya kan ke seluruh tubuh. Oh, Bukan hanya untuk terus kaki, tapi sampai ke tangan. tapi jadi harus nunggu berapa lama? 2 minggu. Iya, setelah 2 minggu. Ibu diberikan asupan kalsium gitu, obat-obatan? Cuma laktas kalsikus ya, Satu aja. 1 sehari 1. Oh, oke, nggak apa-apa. Ya, Tapi ini selama 7 hari ini dikasih ciprofloxacin ya, mungkin untuk antibiotiknya, sama ya. meloxicam. Ada luka terbuka? Terbuka sih enggak, cuman ini yang mungkin yang di lengan itu yang mungkin patah ya, jadi perlu di wire sama di gips. Nah ini Oh, pundak oke. kiri Yang saya penting, jadi yang penting nanti jangan sampai ada luka terbuka ya. oh enggak ada ya, Mm-mm, enggak ada. mm-mm, mm-mm. Sebenarnya di Magnosik juga bisa membantu mempercepat sih, Bu, Hmm, untuk Magnosik. reparasi jaringannya. Oh, Magnosik. Lama ini aku nggak mengikuti karena ini jadi belum tahu yang preparat apa yang alat baru yang Magnosik itu saya Ya, belum tahu nanti juga. silahkan ditanyakan aja, Bu, ke pengundangnya atau ke timnya ya. Ya ke Pak ini, Pak siapa ya yang di Jogja itu? Pak Yona. Iya Pak Yona itu. Monggo, boleh silahkan. Iya iya Ya, Pak Dok. Ya, ya, makasih. Terima kasih Dok. Selamat ya. sore. Sore. Ini ada pertanyaan lagi ya sambil saya jawab. Ada pasien, sorry. Oke, orang pasang ring jantung boleh terapi Magno boleh ya. Pakai Biolet boleh sekali ya. Pakai blow tidak disarankan untuk mereka yang sudah pasang ring ya. Kemudian ada riwayat Bell's palsy, saya cepat sekali lupa apakah ada kaitannya. Nggak ada kaitannya sih antara Bell's palsy dengan cepat sekali lupa ya. Magno bisa untuk Bell's palsy bisa ya. Kemudian pasien 35 tahun, mudah lupa, dia ingat nama, lupa lagi, tapi selang beberapa 20 menit bisa ingat lagi. Itu ya, ini saya tidak bisa langsung menyimpulkan nama penyakitnya ya. Kalau mau tahu ya memang harus ke dokter spesialis saraf, biasanya juga akan dilakukan beberapa jenis pemeriksaan. Ya, misalkan di CT scan, ya dilihat apa di mana letak lebih jelas gangguannya gitu ya, apakah di pembuluh darah di otaknya atau di sel neuron di otaknya ya, masih banyak penyebab terjadinya ya. Belum lagi kalau ada riwayat seperti tadi yang disebutkan ya, kayak kejang atau epilepsi dan lain sebagainya ya. Solusinya bagaimana ya? Solusinya tetap nomor satu, kita tegakkan diagnosisnya dulu ya, harus ke dokter dulu, dipastikan dulu ya penyebabnya apa. Kemudian mau tanya, kedua tangan kanan kiri bergerak terus kalau dipakaikan gelang Magnosik mempengaruhi atau tidak? Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tremor ya ini ya, nggak apa-apa, boleh ya. Kalau kesleo bisa di repair pakai, nggak bisa lah kalau kesleo ya Bu ya. Namanya kesleo itu kan posisi uratnya kan bergeser biasanya. Nah ini ya harus dikembalikan ya. Saran saya sih ke fisioterapi aja kalau memang kesleo. Oke. Oke, saya kembalikan ke Pak Edi. Ini ada Pak Edi, Pak. Ada mau tanya Pak sepertinya. Edi juga ya. Tuh, silakan Pak Edi. Oke, Ya, terakhir ya Pak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya. saya Pak Edi Waluyo. Jadi saat ini dok saya sudah membeli alat yang BioLite sama yang Blow itu ya, Ya. yang Blow yang paket. Nah pertanyaannya gini dok, saya itu pasien pasca stroke, kemudian ada terjadi efek samping atau apa saya nggak tahu. Awalnya itu terjadi pembengkakan di telapak kaki kiri, tapi terus nyamber sampai ke atas ya, ke betis dan lain-lain. Kemudian saya sudah USG Doppler, ternyata ada pembukuan darah gitu loh dok. Nah, Oke. saya saat ini mengkonsumsinya obatnya itu obat standar yang bawaan dari rumah sakit PON masih terus ya. Itu apa Neolin dan lain-lain itu dok ya, pasangan-pasangannya. Nah, yang obat untuk DVT itu saya dari dokter spesialis penyakit dalam tuh dikasihnya Brixa dok, dikasihnya Brixa. Nah, ini yang terjadi, saya semenjak
obat tersebut saya teruskan, kemudian pakai alat terapi 1 set ini, itu terjadi pembengkakan ini kalau pagi dok bangun tidur, itu kempes semuanya yang kiri, tapi pada saat beraktivitas terus bengkak lagi gitu loh. Jadi saya bingung gitu loh. Nah ini bagaimana dok solusinya? Oke, Sekarang saat ini saya pakai alat ini sehari 3 kali dok. oke. Gini Pak, yang pertama itu Bapak sudah punya Blue sama Footpad ya, sama Violet ya. Iya, Nah, Violetnya itu masing-masing dipakai sekali dulu aja sehari, iya, ya nggak perlu 3 kali. iya Kemudian sehari. untuk Blue lebih difokuskan ke tulang belakangnya dulu ya Pak. Oh, tulang belakang ya dok ya. Betul. Terus juga Bapak minum air yang di Blue Iya, ya, karena ini kan terjadi pembekuan darah. Ya iya kan, dok. salah satu efek dari gelombang terahertz kalau di air itu kan dia membantu juga untuk mengencerkan darah, Pak. Jadi Oh nanti gitu. ya harus banyak minum air yang di Blue, ya. Nah, volumenya dok, saya berat badan saat ini 68 dok. Bapak ada Tinggi gangguan saya ginjal nggak? 160. Ada gangguan ginjal? Enggak ada dok. Oh, Saya kalau udah nggak ada, periksa semua daleman, ginjal, jantung dan lain-lain nggak ada dok, oh normal. ya nggak apa-apa, boleh sampai Iya. 1,5 sampai 2 liter, it's okay, nggak masalah Per hari ya dok ya, per terus hari. ya. Ya, Iya, 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 iya. Oh gitu ya dok ya. Jadi ya ini saya teruskan aja dok ya. terusin aja Pak, nggak Oh, apa-apa. iya. Ketika itu Jadi kempes kan udah, berarti sudah terjadi ada perubahan kan, ada membaik gitu loh. Cuman karena iya, jadi aktivitas lagi, udah 2 hari ya. dok. Ya, Dua jadi hari memang peredaran terakhir, darahnya belum lancar, Pak. oh 2 hari terakhir itu kalau pagi kempes dok, Ya, bangun tidur tuh mau sholat subuh, ya Allah kempes kempes. gitu. Ya, Tapi tapi terus tahu-tahu aktivitas siang bengkak aktivitas, lagi. iya Ya, bengkak lagi gitu. betul. Karena masih ada pembuluh darah yang tersumbat karena darahnya beku tadi. Gitu ya dok Jadi ya. dilanjutkan terus ya. Ha-ha. Bapak Gitu ya bisa dok ya. bisa olahraga? Bisa dok. Jadi saya olahraganya saat ini karena kebetulan rumah saya lantai 3, di atas saya ngurusin burung dok. Jadi saya paksakan itu kaki kiri yang lemah itu saya jadikan sandaran utama. Terus saya pegang riling. Jadi saya Ya, ya. latih betis sama dengkul kirinya untuk ngangkat badan gitu dok. Sehari ke lantai 3 itu mungkin 2 sampai 3 kali bolak-balik dok. Oke, oke. Nggak apa-apa. Yang penting rutin ya, Itu Pak ya. Harus rutin dok, rutin ada iya. olahraganya. Ya, Begitu ya. ya dok ya. Ya, pola Iya, iya. makan juga dijaga ya, Pak ya. Iya dokter, ya siap. Iya dok, Oke, iya. gitu ya. Oke, Saya kembalikan ya. ke Pak Edi. Terima kasih dok ya. Ya, ya Pak, sama-sama. Ya, terima kasih Ya, mungkin Pak bisa Sugi ditutup Pak Edi. penjelasannya. Ya, terima kasih juga Pak Edi ya. Kita terakhir nih, pertanyaan terakhir, nanti Bapak Ibu sekalian bila memang masih ada pertanyaan, nanti akan ada Zoom-Zoom selanjutnya Bapak Ibu yang akan kita atur ya nanti. Bapak Ibu bisa ikuti Zoom-Zoom kita dan pertanyaannya mungkin nanti bisa ditanyakan juga di Zoom-Zoom berikutnya. Terima kasih ya Bapak Ibu telah hadir di Zoom pada sore hari ini. Dan nanti jangan lupa nanti malam juga ada Zoom di 7:30, yaitu yang akan dibawakan oleh Bapak Steve dan Pak Andreas tentang PWG ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa hadir nanti malam pukul 7:30 malam. Jadi akhir kata saya Edi dan Bapak Dr. Subi pamit undur diri. Bapak Ibu terima kasih telah hadir di Zoom sore hari ini. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, thank you Pak Edi. Terima kasih Selamat sore semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you Dr. Subi, Dr. Pak Edi, Ya. thank you. Terima kasih semua.